Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini saya akan membahas satu pertanyaan dari Ibu Opung Bill ya. Dia bertanya tentang kenapa Tuhan masih meneruskan dunia, kenapa nggak di stop di Nuh saja, sementara di ayat 7 sudah jelas Tuhan menyesal dengan kejahatan manusia. Nah, kenapa Tuhan melanjutkan kehidupan melalui Nuh, sebenarnya kita, bisa pahami dengan mudah ya. Karena Nuh itu hidup benar di zamannya, ketika orang sudah, kejahatan manusia bertambah-tambah, tapi Nuh masih hidup benar di zamannya. Jadi Tuhan tetap menyelamatkan Nuh. Tapi mungkin titik pertanyaannya dari kata menyesalnya ini ya, mungkin kita akan bahas, apakah Tuhan dapat menyesal? Kalau kita lihat di Kejadian 6, ketika dilihat Tuhan bahwa Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Dan ayat 7, dan Tuhan berfirman akan menghapuskan segala makhluk hidup di muka bumi ini. Tetapi, ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi di sini kita bisa lihat Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Keluarga Nuh itu keluarga yang hidupnya benar di mata Tuhan. Jadi Nuh diselamatkan dari umat manusia saat itu yang akhirnya dimusnahkan. Tetapi titik pokoknya kita akan lihat dari menyesal. Apakah Tuhan dapat menyesal? Nah, ini kan juga jadi satu perdebatan ya. Karena ada ayat lain yang mengatakan Tuhan itu tidak mungkin menyesal. Kita buka ke Bilangan 23 ayat 19. Ada ayat mengatakan gini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Dan ayat ini sering dipakai oleh kubu seberang ya, yang untuk mengatakan, loh kok Alkitab sebenarnya kontradiksi ya. Tadi dikatakan Tuhan menyesal. Di sini dikatakan Tuhan tidak mungkin menyesal. Nah, maksudnya apa? Nah, kita harus pahami ya. Mungkin keterbatasan bahasa kita dalam mengartikan kata menyesal, sehingga kita bisa salah memahami arti kata penyesalan. Meskipun artinya sama-sama menyesal, tapi pengertiannya berbeda. Ya, ada penyesalan yang pertama, ya penyesalan yang seperti manusia tuh menyesal. Saya tidak tahu nih, misalkan saya sebagai manusia, saya pergi ke satu tempat, saya tidak bawa jas hujan, tahu-tahu hujan, wah saya nyesel, kenapa saya nggak bawa jas hujan? Akhirnya saya kehujanan. Nah itu namanya penyesalan sebagai manusia, karena manusia nggak tahu hari esok, hari ke depan, apa yang terjadi ke depan manusia nggak tahu. Dan Tuhan tidak mungkin mengalami hal itu. Dan Tuhan tidak mungkin menyesal dalam kondisi itu. Karena Tuhan bukan manusia yang tidak tahu hari esok, Tuhan tahu segala-galanya. Dan Tuhan tidak mungkin menyesal seperti itu. Contohnya ya, kita buka ke Yohanes 6 ya, ayat 64 ya. Di sini Tuhan Yesus tahu, ayat Yohanes 6 ayat 64, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Tuhan Yesus tahu, bahkan sebelum Yudas mengkhianati Tuhan Yesus sudah tahu Yudas akan mengkhianati dia. Jadi Tuhan itu nggak mungkin menyesal dalam arti kecelek gitu. Wah, ketipu. Tau-taunya dulu dikira muridnya baik, ternyata dia nggak benar. Enggak, Tuhan Yesus tahu. Sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan Yesus sudah tahu segala sesuatunya. Mungkin orang sering permasalahkan karena Yudas ya. Oh, Yudas lagi, Yudas lagi. Kita nggak ngomong masalah Yudas deh, kita ngomong ke Wahyu 13 ayat 8 ya. Wahyu 13 ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dan anak domba yang telah disembelih. Wah, artinya ada orang-orang yang memang akhirnya menyembah yang dianggap berhala ini, ya binatang itu, yang dia bahkan namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Artinya apa? Itu nggak sulit untuk kita bayangkan. Bukan hanya masalah Yudas, banyak orang-orang yang memang dia akan binasa
Dan dia memang tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Jadi sebelum orang itu lahir, sebelum bapak dia lahir, sebelum kakek dia lahir, sebelum buyut dia lahir, sebelum nenek moyang dia lahir, sebelum dunia dijadikan, Tuhan udah tahu siapa yang selamat dan tidak selamat sebenarnya. Loh kalau gitu apa hak kebebasan manusia? Apakah Tuhan berkenan, Tuhan membuat siapa yang selamat dan tidak selamat? Well, kita mesti buka lagi ke Alkitab. 1 Timotius 2 ayat 3-4 ya. Itulah yang baik yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan akan kebenaran. Sebenarnya kehendak Tuhan adalah Tuhan ingin semua orang itu diselamatkan. Ya, tapi nggak semua orang mau ikut Tuhan, nggak semua orang mau taat, nggak semua orang mau percaya sama Tuhan. Akhirnya ada orang-orang yang memang harus binasa. Dan Tuhan tahu siapa saja yang selamat dan siapa saja yang tidak selamat, bahkan sejak dunia dijadikan. Sebelum alam semesta dijadi, Tuhan udah tahu, karena itu adalah kemahakuasaan Tuhan, kemahatauan Tuhan. Kita nggak akan bisa jangkau. Seperti kita bagaimana memikirkan bagaimana cara Tuhan menghitung rambut 7 miliar umat manusia. Ya kita nggak akan bisa pikirkan, nggak akan nyampe akal kita. Bagaimana Tuhan bisa tahu siapa yang selamat dan tidak selamat, bahkan sejak dunia dijadikan, kita nggak akan nyampe. Tapi ketika manusia tidak selamat, itu karena perbuatan dia menolak Tuhan, menolak taat, menolak firman, menolak percaya. Dan Tuhan sebenarnya menghendaki supaya semua orang itu bertobat. Gitu. Dan untuk case Yudas sekalipun, Tuhan juga berapa kali menegur Yudas supaya Yudas berbalik, supaya Yudas bertobat. Bahkan Tuhan terang-terangan menegur akan ada orang yang menyerahkan dia. Tapi murid itu, si Yudas itu tetap bebal, dia kan tetap menyerahkan Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan nggak tahu. Bahkan sudah dinubuatkan tentang ada murid yang akan menyerahkan dia. Karena Tuhan sudah tahu. Bahkan sejak sebelum dunia dijadikan pun sudah tahu. Itu adalah pertama, Tuhan tidak mungkin menyesal dalam arti tidak tahu. Tuhan maha tahu. Tuhan nggak mungkin menyesal dalam pengertian tidak tahu. Itu yang pertama ya. Tapi ada pengertian menyesal yang lain. Ya. Kita buka ke Yeremia 18 ayat 4 sampai 11. Ya. Ini ada pengajaran tentang bejana ya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, kenapa digambarkan tentang bejana tukang periuk? Ini bicara tentang pencipta dan ciptaan. Ya. Ayat 5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tuhan sedang berfirman, memberitahu bahwa umat manusia itu di tangan Tuhan itu adalah ciptaan. Dan Tuhan adalah pencipta. Tuhan bagaikan tukang periuk, dan kita hanya tanah liat di tangan Tuhan. Hidup kita di dalam tangan Tuhan. Ya. Terus ayat selanjutnya, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Jadi Tuhan bisa menyesal jika suatu bangsa itu akhirnya bertobat. Ya. Ayat 9, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Jadi ketika Tuhan awalnya memilih satu umat, tapi ketika umatnya tidak taat, Tuhan juga bisa menyesal. Tuhan bisa berbalik. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancang rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Jadi ada satu jenis lagi penyesalan yang Tuhan bisa lakukan, yaitu Tuhan berbalik
sikap Tuhan berbalik. Yang tadinya Tuhan ingin merancangkan satu hal yang buruk, tapi Tuhan juga bisa berbalik. Bisa menyesal Tuhan. Jika Tuhan tadi ingin merancangkan hal yang baik, Tuhan juga jadi berbalik, malah bisa menghukum. Kembali lagi ke kejadian Nuh tadi ya. Nuh tadi, zaman Nuh itu adalah ketika Tuhan awalnya menciptakan manusia. Lalu manusia jatuh ke dalam dosa, lalu anak-anak manusia berbuat semakin jahat di mata Tuhan. Akhirnya pada zaman angkatan Nuh, Tuhan menghapuskan umat manusia dengan air bah. Karena Tuhan menyesal melihat perbuatan manusia jahat di mata Tuhan. Tapi Nuh tetap diselamatkan. Dan artinya kita semua umat manusia yang ada di muka bumi ini adalah keturunan Nuh. Semua manusia adalah keturunan Nuh. Nuh adalah nenek moyang kita yang selamat di Batra itu. Ya. Tapi apakah semua anak Nuh kembali tetap taat di hadapan Tuhan? Kan tidak semua umat manusia taat sama Tuhan kan. Akhirnya Tuhan memilih lagi bangsa Tuhan memilih lagi Abraham. Tuhan memanggil Abraham dan Abraham taat sama Tuhan. Abraham beriman sama Tuhan. Dan keturunannya Tuhan mengikat perjanjian dengan keturunan Abraham, bangsa Israel disertai Tuhan. Tapi pada akhirnya bangsa Israel tidak taat sama Tuhan. Ketika bangsa Israel, Tuhan sudah perintahkan masuk ke dalam tanah Kanaan. Tuhan serahkan bangsa-bangsa lain di tanah Kanaan ke dalam tangannya bangsa Israel. Karena bangsa-bangsa Kanaan itu tidak taat sama Tuhan. Tuhan serahkan dalam tangan bangsa Israel. Tapi ketika bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, bangsa Israel malah tidak taat. Dia mengikuti perbuatan bangsa-bangsa Kanaan, berbuat dosa juga. Dan Tuhan buang dia sampai ke pembuangan Babel. Mereka berbalik lagi. Ketika balik dari pembuangan Babel, mereka bertekad-tekad untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Bahkan ada ahli Taurat saat itu. Dan ahli Taurat di perjanjian lama dipandang baik kah? Imam Ezra itu ahli Taurat tuh. Kita mencatat Imam Ezra orang yang baik gitu. Contoh yang baik itu ahli Taurat juga Imam Ezra kan. Kalau kita buka di Ezra 7 ya, ayat 12. Ezra itu imam ahli Taurat loh. Tapi di sudut pandang perjanjian lama ini ahli Taurat masih baik gitu. Tapi kenapa kita lihat perjanjian baru menjadi buruk lagi? Ternyata ahli Taurat bahkan yang mereka pelajari Taurat, maka ketika Sang Mesias datang, ketika Yesus datang, dia tidak bisa mengenali. Malah ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki segala macam, yang seharusnya pemimpin umat, membawa umat untuk percaya kepada Sang Mesias, tetapi malah merintangi orang untuk percaya kepada Yesus. Ya. Nah, bagaimana dengan sekarang? Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah hal yang menimpa Nuh, zaman Nuh, orang-orang yang dimusnahkan di zaman Nuh itu, apakah akan menimpa kita lagi? Kita buka ya. 1 Korintus 9 ayat 27 ya. Di sini tulisan dari Rasul Paulus ya. Rasul Paulus orang yang dipanggil khusus sama Tuhan, ketemu Tuhan Yesus langsung. Dia sudah dibaptis, sudah terima Roh Kudus, punya mukjizat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati. Tetapi Rasul Paulus masih menulis, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Artinya apa? Ketika kita sudah bertobat, kita sudah lahir baru, kita sudah berada di jalan Tuhan, kita harus bersungguh-sungguh, jangan sampai kita ditolak. Ya. Tapi sekarang umat Kristen yang didengung-dengungkan apa? Oh, percaya Yesus, sekali percaya, kita pasti selamat. Sekali selamat, pasti selamat. Itu yang didengung-dengungkan kan oleh beberapa orang lah. Bagaimana dengan segala dosa? Segala dosa sudah ditebus di atas salib Kristus. Jadi kita berbuat baik buat apa? Berbuat baik cuma karena kita sudah selamat, bukan untuk selamat. Kita sudah selamat dan kita berbuat baik karena kita sudah selamat, hanya ucapan syukur kepada Tuhan. Kita sudah selamat, kita berbuat baik kepada Tuhan. Tetapi kita sudah selamat, kita mati pasti masuk surga. Dan itu yang terus didengung-dengungkan oleh sebagian orang ya, yang punya gelar teologi tinggi loh. Tapi Alkitab mencatat, Rasul Paulus pun
dia tetap berhati-hati, berjaga-jaga, jangan sampai dia ditolak. Ya. Bahkan banyak ayat-ayat lain, jangan sampai kita seperti pohon yang tidak berbuah dan akhirnya tebang. Jangan sampai kita seperti orang yang menerima talenta tapi tidak mengerjakan talenta itu. Jangan sampai kita seperti 5 gadis bodoh yang akhirnya ditolak juga. Beberapa kali Tuhan menegur umatnya supaya walaupun sudah percaya, tetap harus tekun. Ya. Mungkin ada orang bilang, oh kita sudah percaya Yesus, kita pasti selamat. Jangan takut, melakukan apa saja pasti selamat. Seakan-akan ada satu kepercayaan diri. Masalahnya, kepercayaan diri ini benar atau kepercayaan diri yang semu? Kalau kita buka lagi ke Yudas ya. Ke Yudas 1 ayat 5 ya. Ya. Kita tahu. Tetapi sekalipun kamu, Yudas 1 ayat 5, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Artinya apa? Artinya itu iman kita ikut Yesus itu adalah kita seperti melalui satu jalan. Kita percaya Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan itu. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, tapi Yesus itu adalah jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain untuk menuju keselamatan melalui Yesus, tidak ada. Kita harus melalui Yesus. Itu adalah namanya kasih karunia, bukan oleh perbuatan kita. Kita menggunakan perbuatan kita untuk menuju keselamatan, nggak akan bisa. Hanya kasih karunia Tuhan, Tuhan berikan satu jalan keselamatan bagi kita melalui darah Yesus. Tetapi untuk melewati jalan itu kita harus beriman. Kalau orang nggak beriman sama Tuhan, nggak akan bisa selamat. Harus beriman. Harus beriman sama Tuhan. Harus percaya sama Tuhan. Dan percayanya Tuhan, ketika kita percaya, kita sedang melewati jalan keselamatan yang Tuhan sediakan. Dan seperti menggambarkan seperti bangsa Israel ditebus dari Mesir, keluar dari Mesir, ditebus dari dosa, lalu dibawa menuju tanah Kanaan. Tapi sebelum sampai tanah Kanaan, harus melewati padang gurun. Nah inilah hidup kita sekarang adalah sebuah padang gurun. Kita sedang melewati padang gurun, perjalanan iman kita. Kalau kita tidak taat, kita bisa seperti bangsa Israel yang akhirnya sebagian besar binasa di padang gurun. Ya. Iman itu disertai dengan perbuatan, bukan kata saya, kata Alkitab. Yakobus 2 ayat 14, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan sisanya kita bisa baca sendiri ke bawah ya. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Melewati jalan itu yang Tuhan sediakan, harus ada perbuatan. Nah, apakah Nuh akan peristiwa zaman Nuh akan terulang lagi kepada kita? Kita buka ke Matius 24 ayat 37. Ya. Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya telak pada kedatangan Anak Manusia. Apa yang akan terjadi pada zaman Nuh akan terjadi seperti akhir zaman. Nah, masalahnya gini, ada yang aneh nggak? Kan kita melihat sekarang umat Kristen itu menjadi agama yang mayoritas ya. Umat yang mayoritas di dunia ini. Kalau kita melihat fase Nuh, seakan-akan hanya sedikit orang yang diselamatkan. Apakah ayat ini bertentangan dengan kondisi sekarang? Apa yang terjadi? Kalau kita melihat ya, ayat ini sebenarnya adalah satu teguran kepada kita ya. Sebagaimana zaman Nuh, sekarang memang umat Kristen tuh mayoritas. Tapi sebagian besar umat Kristen berpikir, ya saya sudah percaya Yesus, saya sudah selamat, saya mau hidup suka-suka saya mau hidup ngapain aja bebas, saya mau hidup suka-suka saya, yang penting saya udah selamat. Nanti kalau saya berbuat dosa, saya tinggal pengakuan dosa, diampuni, selesai, besok buat dosa lagi, selesai, gak ada masalah. Kan sudah sekali selamat, tetap selamat. Lalu kata siapa? Ya kata Pak Pendeta itu, kata Pak Pendeta kan saya sekali percaya Yesus, sekali selamat, tetap selamanya selamat. Jadi jangan takut, pasti selamat. Saya mau berbuat apa aja, pasti selamat.
Dan secara tidak langsung, pengajaran itu membawa kita kepada satu jurang, membawa kita pada satu jalan yang lebar, membuat hidup kita mau suka-suka kita, suka-suka gue gitu, gue mau ngapain aja bebas. Pada kita mencatat ikut Yesus itu seperti jalan yang sempit. Emang gak enak ikut Yesus, harus jalan yang sempit. Ketika kita percaya Yesus, diselamatkan, kita beriman, dan jalan yang harus kita lalui adalah jalan yang sempit, penuh perjuangan di dalam iman kita. Harus penuh ketaatan, supaya jangan kita juga ditolak juga. Lebih baik kita mendengar sesuatu yang gak enak ya, tapi menyelamatkan kita dari jurang maut. Daripada kita dengerin khotbah-khotbah yang enak didengar, pokoknya sekali percaya dijamin masuk surga, enak sekali didengar, tapi mana menjurumuskan kita ke dalam jurang maut. Ya. Ingat, Tuhan itu bisa menyesal, bisa berbalik. Jangan kita berpikir, oh Tuhan sudah pilih saya punya pertobatan, kisah pertobatan fantastis, saya pasti selamat, pasti masuk surga. Ingat, Tuhan bisa berbalik loh ketika kita tidak taat. Semoga video apologetika ini juga bisa menjadi renungan bagi kita semua, dan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.